Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, jadi Bu ya. Ya Bu. Oke, sebelumnya ketua kelas silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Baik, duduk. Semuanya siap berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik ya. Sepertinya tidak ada yang tidak hadir ya? Ada Ibu satu. Siapa? Sania. Sania kemana? Nggak tahu Bu izin, tapi saya tadi lihat dia kunci angkat sama Bu. Kayaknya dia bolos tapi dia alasan Bu. Oh, Sania. Sania rumahnya di mana Sania? Di Kedamaian Bu. Sania di Kedamaian ya. Oke, nanti coba besok Ibu tanya kepada Sania. Ibu. Oke, gimana nih? Udah siap buat belajar pagi ini? Siap Ibu. Kok cuma Dela yang jawab? Yang lain belum siap? Siap? Ya. Kok sepi banget? Siap Ibu, siap banget. Oke, sepertinya biar lebih siap untuk belajar, itu sampah yang ada di bawah meja tolong diambil. Baik Bu, ambil deh. Oke. Untuk agar kita lebih siap lagi, boleh kita ini ya, jargon terlebih dahulu. Boleh kita berdiri bareng-bareng, kita tepuk semangat. Masih ingat kan tepuk semangat gimana? Lupa. Tepuk semangat yang waktu itu. Oh, iya tahu. Tahu kan? Oke, boleh kita langsung ya. Tepuk semangat bareng-bareng. Yang 1, 2, 3. Tepuk semangat. Kok masih lemes ya kayaknya kalian ini? Oke, kali ini kita akan belajar tentang teks editorial. Ada yang mau tahu apa itu teks editorial? Belum tahu dulu Bu. Ya, belum tahu. Jadi kita akan belajar tentang teks editorial. Jadi teks editorial itu adalah artikel yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita aktual yang sedang menjadi sorotan, fenomenal dan kontroversial yang menimbulkan perbedaan pendapat. Nah, di sini ada fungsi teks editorial. Apa saja fungsinya? Ada yang sudah tahu? Belum tahu. Ya, jadi fungsinya itu yang pertama itu adalah menjelaskan, lalu ada mengisi, Memberikan Bu. iya benar, yang ketiga itu memberikan, Oh Ibu saya tahu. Yang ketiga itu memberikan pandangan kepada pembaca bukan Bu? iya benar, yang ketiga itu memberikan pandangan, dan yang keempat memberikan penilaian. Penilaian moral Ibu. Ya. Dan yang terakhir Ngajak. mengajak. Jadi di sini yang pertama itu menjelaskan peristiwa dan akibatnya kepada masyarakat. Yang kedua itu mengisi latar belakang dari suatu isu dengan kenyataan sosial dan faktor yang memengaruhinya. Yang ketiga memberikan pandangan kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Yang keempat
moral tentang isu aktual, dan yang kelima mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang isu aktual. Nah, selanjutnya ada beberapa jenis teks editorial. Ada yang tahu apa saja jenis-jenis teks editorial? Saya Bu. Ya, memang Ada 3 Bu. ya. Editorial interpretatif, editorial kontroversi, sama editorial penjelasan ya Bu. Ya, benar. Jadi yang pertama adalah editorial interpretatif. Yang kedua ada Editorial kontroversi Bu. editorial kontroversi. Dan yang ketiga ada editorial penjelasan. Jadi editorial interpretatif ini adalah teks editorial yang menjelaskan isu-isu dari peristiwa yang terjadi yang tengah diangkat oleh suatu media massa. Lalu editorial kontroversi itu adalah teks editorial yang meyakinkan pembaca pada keinginan atau kepercayaan pada suatu isu, dan editorial penjelasan itu teks editorial yang menyajikan masalah untuk dinilai oleh pembaca. Lalu ada yang tahu struktur dari teks editorial? Saya Bu. Kali ini boleh maju ya, menuliskan struktur teks editorial. Boleh, siapa yang mau maju pertama? Saya. Oke, boleh. Bella lalu Sania. Saya tulis 1 atau 3 sampai aja. Thank you. Baik, selanjutnya boleh Sani. Struktur yang kedua. Lalu yang ketiga, boleh Nini maju. Baik, Bu. Baik, benar ya. Jadi struktur dan teks editorial ini yang pertama adalah pengenalan isu. Pengenalan isu itu bagian pendahuluan pada teks editorial yang mengemukakan topik permasalahan. Lalu yang kedua, penyampaian pendapat. Bagian ini memberikan pembahasan atau tanggapan terhadap isu yang sudah diperkenalkan pada bagian teks. Nah, yang ketiga ini penegasan ulang ya. Baik, jadi ya sudah benar, tapi lebih tepatnya penegasan ulang. Jadi penegasan ulang ini berisi tentang simpulan, saran atau rekomendasi yang berisi harapan redaksi kepada pihak terkait agar mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Selanjutnya ada kebahasaan teks editorial. Yang pertama itu kalimat retoris. Kalimat retoris itu kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban. Jadi kalimat itu tuh tidak diperlukan jawaban, kita sudah tahu jawabannya sendiri yang pasti gitu. Yang kedua, kata-kata populer. Kata-kata yang dipakai dan dipahami masyarakat secara umum dalam komunikasi sehari-hari. Hal ini bertujuan agar isi teks editorial dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga ada kata ganti petunjuk. Nah, kata ganti petunjuk ini merupakan suatu jenis kata ganti yang digunakan untuk menunjuk pada waktu, tempat, peristiwa atau masalah lain yang menjadi fokus ulasan. Contohnya ini, itu, dan tersebut. Selanjutnya ada konjungsi. Konjungsi pada teks editorial biasanya konjungsi penguatan argumentasi, konjungsi pernyataan harapan, konjungsi kausalitas, dan konjungsi kausalitas.
Nah, berikutnya ada verba. Verba yang digunakan dalam teks editorial ada verba material, verba relasional, dan verba mental. Nah, verba-verba tersebut sudah Ibu pernah jelaskan ya di pertemuan sebelumnya. Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir ada adverbia frekuentatif. Nah, kata-kata yang adverbia frekuentatif merupakan kata-kata yang dapat menggambarkan makna hubungan frekuensi terjadinya sesuatu. Nah, contohnya sering, seringkali, kadang-kadang, jarang, kerap, selalu, biasanya, sebagian besar waktu. Oke, untuk tugasnya, Ibu minta kalian menganalisis teks editorial yang berjudul "Jangan Hanya Bergantung pada Vaksin" pada mencetak halaman 128. 128 itu. Ya, 128 nanti dikumpulkan di depan di meja Ibu ya. Jadi sepertinya pertemuan kali ini cukup. Terima kasih atas kesetiaannya mengikuti mata pelajaran Ibu. Semoga minggu depan kita bisa bertemu kembali dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ketua kelas tolong dibimbing doa. Baik Ibu, duduk siap, berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Bu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.